Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FG1 beranggotakan Adistia Zahra, Ahmad Fatih, Alexander Mikhail, Fahreza Ardianto, dan Vidya Siwi. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan apa yang telah kami diskusikan mengenai korupsi di Indonesia. Outline dari presentasi kali ini yang pertama ada pokok masalah tentang pemicu tersebut. Kedua, analisis masalah dari pemicu. Ketiga, hipotesis yang merupakan dugaan dari kelompok kami atas pemicu tersebut. Yang keempat, pembahasan masalah yang telah kami diskusikan berdasarkan LTM masing-masing. Yang kelima, ada beberapa alternatif penyelesaian masalah. Yang keenam, penyelesaian masalah yang kami pilih. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah referensi. Setelah pembahasan kemarin yang telah didiskusikan oleh kelompok kami menyimpulkan pokok masalah yang akan kami bahas, yaitu adalah maraknya korupsi di Indonesia tidak sesuai dengan pedoman berperilaku di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kami telah menyimpulkan ada 6 kemungkinan masalah yang akan diangkat. Yang pertama itu adalah mengapa korupsi dapat terjadi. Yang kedua, kapan korupsi terjadi di Indonesia untuk pertama kali? Yang ketiga, bagaimana seseorang dapat melakukan tindakan korupsi? Yang keempat, apakah lemahnya penanaman nilai Pancasila berkaitan erat dengan terjadinya korupsi di Indonesia? Yang kelima, pada bagian instansi pemerintah apakah korupsi kerap terjadi? Yang keenam, mengapa korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas? Ini adalah hipotesis kami dari hasil diskusi kami kemarin. Hipotesisnya adalah maraknya korupsi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam diri individu dan kurang tegasnya peraturan yang mengawasi korupsi. Di sini, saya akan menjelaskan sejak kapan korupsi ada di Indonesia dan sejarah korupsi di Indonesia. Sebenarnya, korupsi di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan VOC. Para petinggi dan pejabat VOC ini kerap melakukan korupsi sehingga menjadi salah satu penyumbang utama bangkrutnya VOC. Setelah kekuasaan diambil oleh Belanda, korupsi masih tetap dilakukan oleh para petinggi seperti polisi yang beberapa kali tertangkap basah mencuri gulden. Meskipun Belanda telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi korupsi, korupsi masih tetap marak dilakukan. Setelah Indonesia merdeka, korupsi masih marak dilakukan, bahkan semakin merajalela. Oleh karena itu, Presiden-Presiden Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah dan memerangi korupsi. Pada zaman Soeharto, ada banyak wacana pemberantasan korupsi yang dikeluarkan. Namun sayangnya, saking maraknya korupsi, pembuatan wacana tersebut pun dikorupsi oleh para pejabat. Setelah Soeharto turun dan Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur membuat banyak lembaga untuk melawan korupsi seperti Ombudsman, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Gus Dur bahkan mengangkat Baharudin Lopa sebagai jaksa agung sehingga banyak koruptor kelas kakap yang dijadikan tersangka. Setelah Megawati menjadi presiden, Megawati membentuk KPK untuk melawan korupsi, namun sayang banyak kasus korupsi di zamannya menguap. Sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan presiden-presiden ini belum mampu menekan angka korupsi di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri manusia, berhubungan dengan sifat dan karakter setiap individu. Ada 3 poin di dalam faktor internal ini. Yang pertama, sifat tamak manusia. Sifat yang dimiliki manusia yang selalu merasa kurang atas apa yang dimilikinya atau kurang bersyukur, sehingga mengalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil lebih. Salah satu contohnya korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang memiliki sifat kurang konsisten dan moral yang kurang kuat akan lebih mudah untuk melakukan tindakan korupsi ketika ada pengaruh yang membuka peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif berhubungan dengan pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang lebih kecil dari gaya hidupnya, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, faktor eksternal adalah faktor yang penyebab korupsi yang berasal dari luar. Ada 4 poin di dalamnya, yaitu politik,
karena banyak orang yang melakukan kompromi di dalam politik yang tidak wajar, sehingga muncul tindakan korupsi yang biasanya bersifat tertutup dan terorganisir. Selanjutnya, ekonomi. Di dalam ekonomi, setiap orang mengenal pendapatan dan kebutuhan, dan apabila pendapatan lebih rendah daripada kebutuhan, maka seseorang akan melakukan segala cara yang sebagian besar merupakan suatu tindakan korupsi. Yang ketiga, hukum. Di dalam hukum, dapat terjadi korupsi karena banyak orang yang tersusun secara struktural yang mampu memunculkan permainan-permainan curang. Selanjutnya, organisasi. Di dalam organisasi ini, ada 5 poin. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Pembahasan masalah korupsi kali ini dikaitkan dengan nilai Pancasila. Korupsi dapat terjadi karena pengabaian terhadap 5 nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar atau fondasi bagi bangsa Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia masih belum memahami dan menanamkan kelima nilai Pancasila dalam pribadinya, sehingga kelima nilai Pancasila belum dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dalam sila pertama, korupsi merupakan salah satu perbuatan yang negatif. Hal ini bertentangan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama tidak membenarkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi karena hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Hubungannya dengan sila kedua, tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dapat menyebabkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum justru digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia akan menurun. Dengan kata lain, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, seharusnya kepentingan umum berada di atas kepentingan pribadi. Namun, korupsi bertentangan dengan sila ini karena seharusnya para pejabat negara mementingkan kepentingan bangsa dan negara, bukan mementingkan kepentingan pribadi seperti memperkaya diri dengan uang negara. Selain itu, jabatan yang dimilikinya bukan hanya nama yang dapat dimanfaatkan, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menjadikan negara Indonesia semakin berkembang dan maju. Hubungannya dengan sila keempat, masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam hal ini, pemberian hukuman kepada pelaku korupsi akan dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum dengan cara musyawarah untuk kepentingan bersama. Masyarakat Indonesia harus mempercayai lembaga penegak hukum dan wakil negara untuk melakukan permusyawaratan untuk mengatasi masalah korupsi. Dan terakhir, hubungannya dengan sila kelima, Indonesia sebagai negara hukum, di mana semua perkara harus diputuskan secara adil, tidak memihak, serta berdasar dengan hukum yang berlaku, sehingga para koruptor harus dijatuhkan hukuman yang sama dengan rakyat biasa yang melakukan korupsi. Semua hukuman yang dijatuhkan juga harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi kali ini saya akan membahas tentang upaya mengurangi angka korupsi berdasarkan asas-asas Pancasila. Jadi yang pertama itu perlu menyegarkan kembali spirit Pancasila sebagai upaya memecahkan persoalan bangsa yang begitu kompleks, sehingga Pancasila bukan hanya sekedar 5 poin yang harus dihafal atau hanya sebagai pemanis mulut yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Itulah sebabnya Pancasila dilahirkan sebagai standar ideologi dan moralitas bagi bangsa serta sebagai landasan pembangunan multidimensional. Yang kedua adalah perlunya mengembalikan dan merevitalisasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan menjadi prinsip prima bersama-sama norma agama. Sebagai prinsip prima, maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuat baik. Pancasila merupakan suatu dasar negara yang dijadikan sebagai aturan untuk mengatur warga negaranya menjadi lebih baik. Atau Pancasila merupakan suatu peraturan pemerintahan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara agar kasus korupsi tidak merajalela kemana-mana. Perlu dengan cara menyadarkan setiap warga negara untuk kembali memperdalam butir-butir Pancasila, yaitu melalui sosialisasi, diskusi terbatas, seminar, audiensi dengan masyarakat, maupun dengan cara-cara yang serupa. Cara ini merupakan paling ideal agar
setiap warga negara kembali ke Pancasila, serta semua warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap Pancasila. Yang ketiga adalah perlu kerjasama lintas sektoral agar setiap elemen bangsa memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah korupsi yang melilit bangsa ini. Setiap anak bangsa dituntut mampu memaknai dan menjiwai nilai luhur Pancasila dan tetap mengedepankan nilai etika dan moral, sehingga menjadi sebuah bangsa yang adil dan beradab. Sistem terintegrasi pemberantasan korupsi melibatkan berbagai elemen bangsa, merupakan perwujudan dan implementasi nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kasus korupsi yang sudah selalu menghantui masyarakat Indonesia pada dewasa ini sudah jelas sangat bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, dari saya Vidya akan membahas mengenai Indonesia seharusnya belajar atasi korupsi dari negara lain, yaitu negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah, walau negara-negara ini tidak diajarkan Pancasila. Beberapa negara, khususnya ialah Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru, menempati urutan tertinggi dalam indeks persepsi korupsi oleh Transparency International dari 180 negara, di mana tingkat korupsi mereka sangat rendah dibandingkan dengan Indonesia yang menempati urutan ke-85. Lalu apa sih yang mereka lakukan untuk menekan tingkat korupsi? Yang pertama ialah pemerintah yang transparan. Transparansi dalam pemerintahan akan membuat rakyat mendapat mengawasi langsung, khususnya dalam penindakan kasus korupsi, di mana rakyat tetap dapat mengikuti proses hukum dan mengawasi langsung penegakan hukum yang berlaku bagi para koruptor. Lalu yang kedua ialah menaikkan gaji pegawai. Menaikkan gaji pegawai ini dilakukan oleh Denmark, di mana menurut mereka hukum represif tidak selalu dapat mengatasi ini, namun dengan menaikkan gaji pegawai dan membuat para pegawai akan merasa terjamin dan berkecukupan, sehingga mereka akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak korupsi. Selanjutnya ialah kebebasan pers. Kebebasan pers dapat menjadi alat paling efektif untuk membongkar kasus korupsi, di mana media menjadi suatu alat untuk mengusut kasus-kasus korupsi. Namun di Indonesia sendiri, media seringkali ditekan oleh pemerintah, sehingga media tidak dapat mengusut dan memberantas korupsi, padahal seharusnya hal itu dilakukan oleh media sebagai bentuk penegakan kebenaran. Lalu yang keempat ialah menegaskan hukum yang mengatur korupsi. Di negara-negara seperti Tiongkok, mereka memperlakukan hukum mati kepada para koruptor. Dan di Amerika sendiri, mereka melakukan hukuman penjara seumur hidup, juga denda yang sangat besar. Lalu selanjutnya ialah memberikan sanksi sosial, di mana mereka dikucilkan oleh masyarakat hingga keluarganya juga. Sanksi sosial ini sangatlah bagus karena di Indonesia sendiri para koruptor bisa saja kembali ke posisinya atau mendapatkan posisi terhormat mereka walaupun mereka merupakan mantan koruptor. Dan yang terakhir ialah memahami jalannya pemerintahan agar rakyat percaya pada pemerintah, maka rakyat diberikan pemahaman akan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mereka tahu apakah penyelenggaraan pemerintah itu benar atau salah. Lalu selanjutnya, alternatif penyelesaian masalah. Dari hipotesis yang kami dapatkan, terdapat beberapa alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, meningkatkan pemahaman akan Pancasila dengan memberikan penanaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, meningkatkan hukuman bagi para koruptor, yaitu seperti hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati, yang akan membuat para koruptor menjadi jera. Yang ketiga ialah memperbaiki sistem pemerintah, yaitu transparansi keuangan dan kegiatan pemerintah ke masyarakat, sehingga pemerintah akan mendapatkan kepercayaan rakyat.
Yang keempat ialah perbaikan sistem penanganan korupsi, di mana proses hukum lebih terbuka dan dapat diawasi langsung oleh rakyat, sehingga penegak hukum dipercaya oleh rakyat dan menghindari adanya penyuapan. Kelima ialah memberikan insentif pada pemberantas korupsi. Dengan memberikan penghargaan pada lembaga pemberantas korupsi, diharapkan mereka akan bekerja lebih baik lagi dan kualitasnya menjadi meningkat. Yang terakhir ialah meningkatkan kebebasan pers. Di sini kita menggunakan media sebagai alat untuk memberikan sanksi sosial dengan menyebarkan dan memperlihatkan kepada publik wajah dan integritas para koruptor. Sehingga selain itu juga pers juga dapat dijadikan alat untuk mengusut dan menegakkan kebenaran akan korupsi. Jadi dari berbagai macam solusi yang sudah ditawarkan sebelumnya, kelompok kami memilih solusi berikut sebagai solusi yang terbaik untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Sistem penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan, dimulai dari jaksa dan hakim yang bersih dan idealis dalam prosesnya yang transparan serta penetapan hukuman yang bijaksana sehingga korupsi dapat diberantas dan menjadikan negara Indonesia yang bersih dari korupsi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kami adalah yang pertama, korupsi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penanaman dalam pribadi masyarakat Indonesia serta sistem penegakan hukum di Indonesia yang belum cukup baik. Dan yang kedua, korupsi dapat diatasi dengan transparansi yang berarti sifat keterbukaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kedua, hukuman yang tegas, dan yang ketiga, lembaga negara yang jujur dan mengedepankan keadilan. Berikut adalah berbagai referensi yang kami pakai untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok FG1. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih.